Tiba-tiba 3 hari kemudian Mas, pulang itu bawa kayak apa ya, tas, tas koper itu Mas. Itu isinya uang semua Mas. Kalau zaman itu sekitar 2 miliar. Tas satunya ini 1 miliar, tas satunya lagi 1 miliar. Yuk dengerin ibu, bapak kamu ternyata sudah melakukan perjanjian pesugihan dengan Banaspati lereng gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lensa Misteri. Terima kasih yang sudah hadir dan klik video ini. Jadi di malam ini ada cerita lagi kiriman dari Mas Bayu, kita temukan di salah satu grup Facebook ya. Jadi Mas Bayu ini keluarganya tersebut melakukan pesugihan Banaspati dan keluarganya tersebut meninggal semua dan menyisakan Mas Bayu saja. Terima kasih Mas Bayu telah membagikan kisahnya untuk kita bakalan bercerita. Jadi bagaimana kisah lengkapnya biar diceritakan sama Mas Yudi. Langsung kita sapa dulu. Apa kabar Mas Yudi? Ya baik Mas Adi. Nah ini, wah gimana nih Mas? Meninggal semua nih keluarganya Mas Bayu itu. Ya Mas, karena apa ya, karena ayahnya dari Mas Bayu tersebut kan mencari kekayaan secara instan Mas, dan mengakibatkan ibunya dan kakaknya Mas Bayu ini meninggal dan menyisakan Mas Bayu. Bahkan Mas Bayu yang udah keluar dari rumah atau tempat tinggalnya masih dikejar-kejar Mas sama Banaspati tersebut Mas, diteror lah. Oke, tahan dulu Mas Yudi ya, biar sobat semua penasaran nih. Dan bagi sobat semua yang memiliki cerita horor atau mistis, pesugihan atau santet, bisa, bila tidak bisa datang di studio kami, bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sahabat. Dan sedikit ada tipsnya buat sobat semua nih. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya agar membantu channel kecil ini. Dan mari kita mulai. Oke Mas Yudi, ini cerita di tahun berapa? Jadi awal kejadiannya itu di tahun 2006. Nah, keluarga Mas Bayu ini kan punya usaha konveksi Mas. Nah, tahun 2006 itu lagi mengalami kayak penurunan pembeli lah, atau macet lah, atau bisa dikatakan hampir gulung tikar. Ya namanya usaha Mas ya, pasti ada naik turunnya. Dulu waktu tahun 2002, 2000 sampai 2005 itu lagi jaya-jayanya. Terus tahun 2006 usaha dari keluarga Mas Bayu ini lagi mengalami krisis Mas. Waktu itu kayak pembeli itu nggak ada, terus ada hutang juga waktu itu kan, hutang rentenir sekitar 50 juta buat usahanya. Nah tahun 2006 sekitar pertengahan tahun itu keluarganya Mas Bayu ini didatengin seorang rentenir. Nah itu datang ke rumahnya dengan cara mendobrak pintu Mas, didobrak itu waktu siang-siang. Mas Bayu baru pulang sekolah waktu itu kan, didobrak, tiba-tiba kaget kan, didobrak gitu kan. Mana Pak Cahyono gitu kan. Pak Cahyono ini kan namanya ayahnya Mas Bayu, banyak disclaimer. Mana Pak Cahyono gitu kan. Nah di rumah Mas Bayu ini cuma berdua sama ibunya. Di situ Mas Bayu kaget. Ini dengan siapa gitu kan. Mas Bayu menanggepin, mana ayah kamu? Suruh bayar hutangnya. Ini udah 1 tahun nggak dibayar hutangnya, bunganya ini udah banyak gitu kan. Nah di situ Mas Bayu karena takut, yang datang 2 orang laki-laki besar Mas. Mas Bayu sendiri masih SMA kelas 2 kan. Cari ibunya. Waktu itu ibunya lagi di belakang kan, di kebun. Bu, ini Bu ada orang cari bapak gitu kan. Ada ngapain? Itu katanya minta uang gitu. Terus ibunya ke depan, terus apa ya, ngobrol sama rentenir tersebut. Mana suami kamu? Suruh bayar hutangnya. Ini udah 1 tahun nunggak hutangnya jadi 100 juta. Itu ibunya kaget. Karena setahu ibunya itu hutangnya cuma 50 juta gitu loh. Kok sampai 100 juta sekarang gitu. Nah ibunya cuma nanggepin, bentar ya, nunggu suami saya pulang. Soalnya suami saya ini masih bekerja di konveksi gitu kan. Kalau sampai
1 minggu belum dilunasin, rumah ini bakal saya sita dan bakal saya hancurin gitu, kata yang algojonya yang menagih tadi. Di situ ibunya Mas Bayu kayak menangis Mas. Ya takut kan, rumah satu-satunya mau disita dan mau diacak-acak, dihancurin gitu kan. Itu menangis. Singkat cerita, sore hari seperti biasa Pak Cahyono kan pulang dari konveksi tersebut, kan pulang dari bekerja. Langsung istrinya itu bilang, "Pak, tadi Rentan datang ke rumah nagih uangnya. Katanya sekarang hutangnya Bapak udah 100 juta gitu kan." Loh, kita kan cuma hutang 50 juta Bu, kok sampai 100 juta sekarang? Nah itu dia Pak, Ibu juga kaget. Mungkin gara-gara kita nggak melunas-lunasi, ini sampai nunggak 1 tahun dari 50 juta sampai 100 juta. Nah di situ Pak Cahyono cuman senyum tipis aja Mas. "Yo wis, tenang aja Bu, besok hutangnya lunas." Cuma bilang gitu aja. Terus pergi ke kamar kan. Di situ ibunya Mas Bayu sama Mas Bayu kan Mas Bayu saksi kan, jadi katakan saksi kan. Nah ibunya ngomong sama Mas Bayu, "Gimana nih Nak, kalau rumah kita dihancuri, rumah kita disita?" Bayu juga nggak tahu, kata bapak besok lunas gitu kan. Kan polos, masih belum begitu mengerti lah. Mungkin bapak punya uang gitu. Ya udah gitu. Besoknya Mas Pak Cahyono ini pergi nggak pergi kerja, pergi entah kemana. Mas Bayu pun nggak tahu, ibunya juga nggak tahu. Tiba-tiba 3 hari kemudian Mas pulang itu bawa kayak tas koper itu Mas. Itu isinya uang semua Mas. Kalau zaman itu sekitar 2 miliar. Kertas satunya ini 1 miliar, tas satunya lagi 1 miliar. Situ ibunya Mas Bayu dan Mas Bayu pun dan kakaknya Mas Bayu yang jaga tadi juga kaget Mas. Dari mana Bapak dapat uang segitu banyak gitu kan? Padahal cuma pergi 3 hari. Bu, ini aku Bapak dapat uang banyak gitu. Datang masuk rumah langsung gitu, dilempar gitu Mas. Dibuka sama ibunya, ternyata ada uang banyak. 2 koper itu Mas. "Uang dari mana Pak?" gitu kan. "Udah, kamu diam aja. Yang penting kita nggak punya masalah lagi. Yang penting utang kita lunas." Itu nggak berpikir aneh-aneh istrinya Pak Cahyono atau ibunya Mas Bayu, nggak berpikir aneh-aneh Mas. Ya udah Pak, moga-moga ini Bapak dari halal gitu aja kan. Halal haram nggak peduli, yang penting uangku banyak gitu. Ini Pak Cahyono ini memang waktunya keras ya Mas? Keras, kayak keras kepala, nggak mau dinasihatin. Pokoknya A, B, B gitu Mas. Nah singkat cerita, hutangnya dilunasin dan buat modal usaha lagi Mas. Karena usaha kemarin kan mau bangkrut, mau gulung tikar. Nah karena punya modal yang besar, yang hampir 2 M tadi, itu usahanya meningkat pesat Mas. Nah karena dapat modal usaha yang besar, yang buat modal usaha tadi kan, uangnya kan, usahanya itu meningkat pesat Mas. Nah karena Pak Cahyono ini yang namanya orang kaya Mas ya, usahanya udah maju, terus uangnya banyak. Dia itu terkenal juga orang yang royal. Meskipun wataknya keras, tetapi Pak Cahyono ini royal Mas. Jadi kalau ada warga benerin jembatan atau bangun jalan, perbaiki jalan, gotong royong yang buat donasi bangun masjid, itu Pak Cahyono ini terkenal dengan kedermawanannya Mas. Ibarat kata ya Mas ya, paling tarian VRT paling berapa sih Mas? 10 atau 20. Nah Pak Cahyono ini sekali nyumbang 10 juta, 5 juta gitu Mas. Terkenal Mas, terkenal di kalangan warga itu orang yang royal lah, dermawan lah. Kalau nyumbang itu nggak nanggung-nanggung. Setelah kejadian itu selang 6 bulan Mas ya, Pak Cahyono ini bangun rumah Mas. Bangun rumah, tapi yang jadi anehnya itu yang jadi kontraktor atau jadi tukang buat bangun rumahnya Pak Cahyono ini itu orang jauh, bukan orang sekitar. Dan pembangunannya tersebut bisa dikatakan kayak 24 jam gitu loh Mas.
nggak pagi, nggak siang, nggak sore, malam, itu terus di apa ya, bekerja. Ya namanya pekerjaan sampai malam Mas ya, otomatis tetangga kan terganggu. Itu laporan ke Pak RT. Pak RT, ini jujur saja nih, meskipun Pak Cahyono ini orangnya dermawan, tapi kalau kayak gini ya kita terganggu Pak. Masa bangun rumah malam-malam nggak ada istirahatnya gitu loh. Ya udah, nanti saya samperin gitu kata Pak RT. Singkat cerita Pak RT-nya ke rumahnya Mas Bayu tadi. Nah di situ ada Mas Bayu dan ada ayahnya juga kan. Dibilangin sama Pak RT, Pak minta tolong, rumahnya ini ya kita juga tahu Pak Cahyono ini uangnya banyak, tapi yo mbok yo lek bangun rumah ini kalau malam berhenti biar nggak ganggu warga. Nah karena watak Pak Cahyono ini keras ya, tiba-tiba tuh masuk ke rumah ngambil uang Mas sekepok. Kata Mas Bayu ngambil uang sekepok dikasih ke Pak RT. Wes meneng wae, wes kamu diam aja gitu kan. Kilo PN infat kamu gitu. Tapi kamu diam aja. Lah namanya Pak RT dikasih uang segini Mas. Oh ya udah nggak apa-apa Pak gitu katanya. Disokowan langsung pergi. Besoknya masih apa yuk? Bangunnya masih berlanjut kan Mas ya. Bangun rumah pasti kan ya masih nggak mungkin 1 hari 2 hari kan. Besoknya masih berlanjut, warganya mengadu lagi. Gimana nih Pak RT, udah dimarahin belum? Kok masih aja itu bangun malam-malam gitu kan? Aduh, nggak berani aku, kamu aja, kalian aja gitu kata Pak RT. Pak RT lempar tangan Mas, karena udah dikasih uang sekepok kan. Kalinya warga kayak geram, bareng-bareng kayak mau demo lah jadi katakan ke rumahnya Mas Bayu tadi. Pak Cahyono, kamu keluar gitu kan. Pak Cahyono terus keluar. Itu kalau bangun rumah yang malam harusnya itu ya berhenti. Masa bangun rumah kok 24 jam, kita sebagai tetangga juga terganggu dan kebisingan gitu kan. Pak Cahyo laki-laki masuk ke rumah, keluar bawa uang lagi Mas. Uang segini banyak. Kowe iki menengo, aja ganggu aku ae. Omahku iki bentang dadi. Amatian kalian tuh diam aja. Gak usah ikut urusanku, rumahku biar cepet jadi. Kalau desa kalian itu ingin saya bantu, kan saya kayak Mas Pak Cahyo ini kan suka membantu, uangnya banyak-banyak kan Mas ya karo membantu. Kalau desa kalian ini ingin saya bantu lagi, ingin saya kasih dana lagi yang banyak, udah jangan ikut urusanku, kalian itu diam aja, terima aja gitu kan. Terus dibagiin uang juga Mas, warga yang dikasih uang. Ya namanya warga dikasih uang ya langsung diem Mas ya. Akhirnya yaudah Pak, kalau gitu kita pergi aja. Nggak jadi Mas, yang tadinya itu warga marah-marah dikasih uang langsung adem kan. Singkat cerita rumahnya itu sekitar cuma 3 bulan. 3 bulan itu udah selesai Mas. Rumah megah gedung dengan 2 lantai. Nah di sisi lain Mas Bayu yang merasakannya Mas. Dulu itu rumahnya kecil emang, nggak begitu besar, tapi di dalamnya itu kayak nyaman, kayak adem gitu loh. Nah sekarang rumahnya itu besar, 2 lantai juga. Nah tapi yang dirasakan Mas Bayu itu hawanya rumahnya itu kayak apa ya? Kayak pengap panas gitu loh Mas, hawanya itu nggak enak gitu. Padahal rumahnya besar, sirkulasinya pun luas kan, yang besar kan. Tapi yang dirasakan Mas Bayu ini kayak rumahnya ini pengap dan panas. Dan di lantai 2 Mas, kata Mas Bayu itu ada suatu ruangan itu digembok itu sampai lapis 3. Jadi kayak pintu digrendel, digembok sampai 3. Itu nggak boleh ada orang yang masuk, kata ayahnya Mas Bayu, Pak Cahyono tadi. Diwanti-wanti Mas Bayu sama kakaknya yang Raka tadi, diwanti-wanti, ojo sampai ono sing mlebu ruangan iki. Jangan sampai ada yang masuk ke ruangan ini, apapun yang terjadi. Nah, suatu ketika Mas Bayu ini pulang sekolah Mas. Pulang sekolah, ya namanya pulang sekolah pengen santai-santai Mas ya, duduk sambil lihat TV gitu, santai-santai gitu. Nah, Mas Bayu ini mendengar suaranya itu kayak apa ya? Suara kayak kaki
jalan tapi kakinya tuh kayak besar tuh mas, kayak dem gitu loh. Itu dirasakan kayak berasal dari kamar yang dikunci tersebut. Mas Bayu kan langsung ke atas, takutnya ada pencuri atau apa kan. Waktu itu Mas Bayu sendirian pulang sekolah ke rumah sendirian kan, ayahnya sama kakaknya kerja, terus ibunya mungkin lagi keluar kan, Mas Bayu sendirian. Nah dari dalam ruangan tersebut kayak ada suara langkah kaki mas, kayak dem gitu. Dan di situ Mas Bayu nggak berani buka, takut kan, dan dilarang juga sama ayahnya tadi kan. Terus ada kayak di ini kan ada kayak celah apa ya, celah kunci tuh mas. Diintip itu kayak ada apa ya, kayak ada api menyala-nyala gitu, kayak ada cahaya api oranye gitu mas. Tapi nggak ada asap, tapi nggak ada kebakaran, tapi kayak ada cahaya oranye gitu loh. Nah, mungkin karena udah merinding mas ya, Mas Bayu akhirnya turun, ya lagi-lagi di bawah menonton TV lah, nggak menghiraukan yang di atas lagi. Setelah sekitar 1 tahun setelah kejadian Pak Cahyono itu yang datang bawa uang 2M tadi mas, itu tiba-tiba kakaknya Mas Bayu ini sakit. Sakitnya itu kayak demam panas gitu mas, panas, badannya panas sekali. Diperiksakan ke dokter itu, oh ini cuma demam aja, dikasih obat kayak mungkin zamannya kayak paracetamol gitu loh mas. Itu nggak ada turun-turunnya mas. Bahkan pernah suatu malam kakaknya Mas Bayu ini kayak saking panasnya itu kayak teriak-teriak masuk ke kamar mandi sampai mandi tuh mas. Kan yang namanya orang sakit panas pasti kan nggak boleh mandi ya. Itu kakaknya Mas Bayu Jaka ini panasnya teriak-teriak masuk ke kamar mandi mas, panas gitu aja terus. Masuk ke kamar mandi ya, terus disiram mandi itu masih panas itu. Bayu kan otomatis bangun kan karena teriak-teriak tersebut. Iling gitu, iling mas nyebut gitu kan. Aduh dek, badanku panas semua gitu, merintih-rintih gitu. Itu ada ibunya juga, ada Pak Cahyono juga, Mas Bayu juga ada. Terus disiram habis itu udah agak mendingan, terus dibawa ke kamar tidur, suruh istirahat kan, dikasih obat paracetamol dari dokter, obat panas itu dikasih minum semua. Itu punya dirasakan Mas Jaka itu ya masih badannya itu panas semua mas. Setelah Mas Jaka ini tertidur kan otomatis Mas Bayu juga kembali ke kamarnya, ibunya dan ayahnya juga kembali ke kamarnya kan. Besoknya Mas Jaka, kakaknya Mas Bayu ini meninggal dunia mas, dengan kondisi badannya itu kayak gosong, kayak orang kebakar itu mas. Padahal di situ nggak ada kebakaran mas. Di situ ya namanya orang tua mas ya, orang tua. Terus Mas Bayu juga sedih semua, kok anaknya meninggal, dan meninggalnya pun bisa dikatakan nggak wajar, kayak orang kebakar gitu loh. Badannya itu kayak gosong, kayak orang kebakar gitu loh. Nah di situ ya nggak ada Mas Bayu nggak ada pikiran apa-apa, namanya masih anak sekolah, masih belum tahu mas ya. Ya dikebumikan, dikubur lah waktu itu, tapi dengan suasana haru yang sangat-sangat haru. Yang tadinya nggak apa-apa, cuman sakit panas, tiba-tiba ditemukan udah meninggal gitu. Nah, tapi anehnya mas, ya jadi aneh setelah kematiannya kakaknya Mas Bayu tadi, usahanya dari ayahnya Mas Bayu, Pak Cahyono ini, usahanya makin meningkat, buka cabang lagi, sampean itu diperbesar lah. Setelah 1 tahun lagi kejadian terulang lagi mas. Kali ini menimpa ibunya Mas Bayu, sama persis seperti itu. Ibunya Mas Bayu tiba-tiba itu yang pagi-pagi udah belanja, itu normal mas, belanja masak, tiba-tiba malamnya itu badannya itu panas, diperiksakan ke dokter, oh ini cuma demam aja, dikasih paracetamol. Bayu ingat betul kejadian tersebut sama seperti kakaknya. Di situ Bayu udah punya firasat gak enak mas ya,
jangan-jangan ibu mau meninggal kayak kakak gitu kan, kok badannya panas terus gitu. Di situ dikasih paracetamol, udah periksa esoknya kan teman, besoknya dikasih paracetamol, itu masih nggak turun sampai 3 hari. Bener mas, 3 hari pas malam sekitar jam 12 itu ibunya merintih. Tapi anehnya di sini Pak Cahyono nggak ada mas, nggak ada di rumah tersebut. Ibunya merintih kayak panas gitu kan, badanku kayak kebakar panas gitu kan. Terus Mas Bayu pergi dari kamarnya ke kamarnya ibunya. Bu, kenapa bu, nyebut gitu kan, badanku panas badanku panas, bapak kamu di mana gitu kan. Di situ ibunya teriak-teriak mas, teriak-teriak, nyebut gitu kan, panas gitu aja ibunya. Yuk dengerin ibu, bapak kamu ternyata sudah melakukan perjanjian pesugihan dengan Banaspati penunggu lereng gunung. Maksud ibu apa gitu, Bayu kan masih belum paham. Bapakmu menumbalkan aku dan kakakmu yuk buat pesugihan, buat dia kaya gitu, dengan menumbalkan aku dan kakakmu ke Banaspati gitu. Ibu ngomong apa? Di situ Bayu masih kayak apa ya namanya, nggak begitu paham, ngomong apa gitu aja. Terus nggak lama kemudian ibunya meninggal mas. Setelah ngomong kalau bapaknya si Bayu, Pak Cahyono ini melakukan perjanjian pesugihan dengan penunggu. Setelah itu ibunya meninggal. Lagi-lagi meninggalnya itu badannya tuh kayak gosong. Bayu lihat sendiri itu, nangis waktu malam-malam, nangis sampai pagi. Mau minta tolong itu ya namanya apa ya? Namanya anak kehilangan orang tua mas ya. Berarti kan ya juga sangat sedih sekali kan. Sedih. Terus paginya Pak Cahyono itu pulang melihat Bayu yang menangis di kamarnya, melihat istrinya juga meninggal. Itu kayak ngomong ke warga, suruh minta bantuan ke warga buat mengkebumikan jenazahnya ibunya Mas Bayu tersebut. Terus diumumkan ya, di kafani, terus di rumah lah meninggal, terus dikubur gitu aja. Setelah ibunya dikubur, pulang dari pemakaman, Bayu ini marah-marah ke ayahnya itu mas. Bapak ini bener-bener keterlaluan, bapak sudah menumbalkan kakak dan ibu mencari kekayaan gitu kan. Pak Cahyono ini kaget kan, nggak ada yang tahu. Kamu tahu dari mana gitu kan? Aku tahu dari ibu, semalam waktu ibu udah mau meninggal ngomong kayak gitu. Apa bener bapak itu bersekutu dengan setan gitu kan? Kamu ini anak kecil tahu apa gitu kan? Di situ Bayu dan ayahnya itu nggak tegur sapa mas, bener-bener marah lah Bayu itu karena kakaknya dan ibunya dibuat tumbal pesugihan itu mas. Akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, 40 hari meninggalnya si ibunya itu, Bayu akhirnya Bayu memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut mas. Karena Bayu waktu tidur itu sering kayak bermimpi mas. Bermimpi itu dikejar-kejar kayak kepala, tapi kepalanya itu kayak kebakar. Itu kayak Bayu dikejar-kejar terus terbang, kepalanya terbang, dikejar-kejar itu sambil ketawa ho gitu, dikejar-kejar. Terus bangun, bahkan tidurnya Bayu pun nggak nyenyak. Dan Bayu takut kalau dia bakal jadi tumbal berikutnya. Akhirnya Bayu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut ke rumah padenya. Dia tuh datang, Pak De, Bayu mau tinggal di sini apa boleh gitu kan. Kata Pak De, lu kenapa le gitu kan. Itu Pak De, bapak itu lu pakai pesugihan, Bayu jadi takut gitu kan. Lu Pak De kan nggak tahu apa-apa kan Pak De. Lu pesugihan apa le gitu kan. Akhirnya di situ Bayu cerita semua ke Pak De-nya bahwa Pak Cahyono itu melakukan ritual pesugihan di Banaspati buat memberikan kekayaan gitu.
ya udah kamu di sini saja, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya, ini soalnya ini kan aib keluarga gitu kan. Iya Pak D. Terus akhirnya Bayu tinggal di situ Mas. Bahkan waktu Bayu tinggal di rumahnya Pak D tersebut, Bayu masih teror Mas. Kalau malam sering didatengin yang apa tadi, yang kepala terbang, yang api tadi, Banaspati tadi, itu masih hadir di dalam mimpi Bayu. Dan Bayu tersebut apa ya, kayak setelah mimpi di rumahnya Pak D-nya kayak sakit Mas. Sakit kayak apa ya, demam gitu loh, sakit. Kamu kenapa Bayu, kata Pak D-nya itu kan. Mana lo kamu nggak apa-apa, kok tiba-tiba kamu demam kayak gini? Nggak tahu Pak D, aku semalam itu bermimpi dikejar-kejar kayak kepala terbang tapi ada apinya gitu kan. Nah Pak D-nya ini kayak punya firasat nggak enak gitu loh Mas. Yang kemarin itu diceritakan bahwa si Bayu itu apa, si Cahyono, ayahnya Mas Bayu tadi pakai pesugihan kan. Pak D-nya ini punya firasat nggak enak, jangan-jangan Bayu ini mau jadikan tumbal juga gitu loh. Akhirnya Pak D-nya ini punya inisiatif Mas, punya inisiatif buat manggil, bisa dikatakan kayak Pak Ustadz lah, Pak Ustadz atau Kiai di wilayah tersebut kan, masih tenaga desa kan. Dipanggil lah buat meruqyah si Mas Bayu, disuruh, jadi kayak disuruh minum dari Pak Ustadznya tadi, suruh air minum. Itu badannya Bayu langsung kayak apa ya, terasa panas. Awalnya itu panas Mas, awalnya itu kayak katanya Mas Bayu ini awalnya itu panas badannya, tapi setelah itu kayak dipakai kayak membaca zikir buat diruqyah gitu, badannya yang tadinya panas itu mulai mereda, dingin. Ya alhamdulillah, setan yang mengikuti Mas Bayu emang Mas, disclaimer, emang Mas Bayu ini rencananya itu mau dijadikan tumbal ketiga dari Pak Cahyono gitu loh. Tapi karena Mas Bayu ini pergi dari rumah, terus ya alhamdulillah diobati sama Pak Kiai tadi, akhirnya bisa memutus ikatan buat tumbal Mas. Jadi Mas Bayu ini selamat, gak jadi tumbal gitu loh Mas. Singkat cerita, Mas Bayu di sana sampai 1 tahun Mas, 1 tahun. Setelah 1 tahun Mas Bayu tinggal di sana, lulus sekolah, sudah lulus kan. Nah tiba-tiba suatu hari tetangganya kan beda desa dari rumahnya kan, tetangganya itu datang ke rumahnya Mas Bayu. Yo Bayu gitu kan, ya ada apa Lek gitu kan, tetangganya itu loh, rumahmu kok sepi, ini udah beberapa hari sepi, nggak ada aktivitas apa-apa, kalau malam lampunya juga nggak ada yang nyala gitu. Dan aku mencium bau gak enak, yuk kayak bau bangke gitu loh, jangan-jangan ayahmu ada apa-apa di dalam gitu kan. Ya Bayu sebenarnya itu males Mas, males mau pulang lagi ke rumah tersebut kan. Ya karena laporan dari warga, akhirnya Bayu pulang buat apa ya, buat menyetujui lah rumahnya tuh didobrak gitu loh. Ya udah ayo Lek. Setelah nyampe rumah sana, rumahnya itu didobrak sama warga dan Bayu, bareng-bareng lah didobrak. Sampai masuk ke ruang tamu itu baunya itu bau bangkai itu masih kayak tambah menyengat Mas, bau bangkai busuk itu. Terus kayak dicari asal usulnya bangkai itu kayak ada di ruangan yang terkunci, ruangannya dikunci rapat tadi Mas. Tapi anehnya Mas, ini masih anehnya kata Mas Bayu, gemboknya itu masih ada, masih tergembok. Gak mungkin ada bapak di dalam, soalnya kan gemboknya masih di luar, masih belum dibuka kan, masih gembokan. Tapi emang baunya itu dari dalam ruangan tersebut, dari kamar tersebut. Tanpa pikir panjang, Bayu dan warga itu kayak gemboknya dipalu loh Mas, dipalu, rusak gemboknya, terus didobrak. Ternyata di dalam kamar tersebut emang sudah ada mayat Pak Cahyono dengan kondisi kayak hangus terbakar Mas, dan sudah membusuk waktu itu.
Di situ ya Bayu ya shock, tapi shocknya Bayu ini udah kayak syukurin gitu loh Mas. Meskipun itu ayahnya, tapi Bayu ini kayak syukurin itu karena kamu bersekutu dengan setan, akhirnya kamu yang merasakannya gitu. Itu warga ya kayak apa ya, heran juga kan, nggak ada kebakaran tapi kok meninggalnya itu gosong. Terus yang jadi anehnya juga, gemboknya ini masih di luar tuh masih gembok. Harusnya kalau emang orang masuk ke dalam, otomatis kan gemboknya kan buka Mas ya. Kan nggak mungkin orang di dalam gembok, di luar nggak mungkin. Di situ ya udah dianu apa ya, bisa dikatakan di rumah apa ya, di rumah dimandikan, dikafani lah, dikubur. Setelah selesai, Bayu nggak mau tinggal di situ, pulang lagi ke rumahnya Pak D-nya. Ditanyain kan, nggak, kamu kok kesini lagi gitu, kamu nggak mau tinggal di sana saja, rumahmu udah nggak saya ninggalin gitu kan. Kata Bayu, nggak mau Pak D, aku kalau boleh tinggal sama Pak D aja, ini aku juga udah ada panggilan kerja gitu kan. Saya kedepannya mau tinggal di sini saja, aku nggak mau kembali ke rumah terkutuk tersebut, rumah yang hasil dari pesugihan Banaspati gitu, kata saya. Tapi waktu bapaknya meninggal tadi kok digembok sampai luar nih, di luar. Nah, Logika juga ya, susah. aneh-anehnya di situ Mas ya. Harusnya kalau emang orang masuk kan gemboknya itu masih buka, tapi anehnya orang di dalam, tapi gemboknya itu masih nyantol Mas, masih tergembok gitu loh. Itu yang jadi aneh juga di situ. Maksudnya dari mana juga nggak tahu. Jadi waktu itu Mas Bayu juga bingung juga ya. Bingung juga, warga juga bingung Mas, maksudnya dari mana ini. Terus masa iya dimasukin ke dalam ruangan tersebut terus digembok lagi sama orang gitu loh. Tapi ya nggak ada orang, di pintu luarnya pun juga posisi dikunci dari dalam juga. Terus kata Mas Bayu ini usaha konveksinya gimana? Katanya Makra Mas, udah nggak ada yang lanjutin. Kan satu-satunya ahli waris ini kan Mas Bayu, nggak mau lanjutin juga. Dan Mas Bayu pun nggak mau berurusan lagi dengan itu, mau hidup sendirilah, hidup dari nol nggak apa-apa. Meskipun itu kekayaannya itu banyak, tapi kalau dari hasil yang nggak bener atau haram, Mas Bayu nggak mau. Di sisi lain Mas Bayu juga takut kalau jadi tumbal juga gitu. Lebih baik ditinggalkan aja gitu. berarti pesugihannya tadi waktu sama Mas Bayu udah diputus ya sama ustadznya ya? Iya, Berarti udah nggak ada hubungan sama Nggak. ayahnya lagi. iya Mas, udah hilang lah. Sampai yang melakukannya ritual atau ayahnya tadi meninggal ya udah putus Mas, udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti tumbalnya ini setiap 1 tahun sekali. 1 tahun itu cuma 3 tahun Mas. Cepet juga ya. Iya, bayangkan buat jadi kaya raya cuma 3 tahun, nyawa jadi taruhan Mas. Terus yang utang renternya tadi udah lunas berarti. Udah kan, waktu pulang dari 3 hari menghilang itu ternyata kayaknya Mas ya, kayaknya kan 3 hari menghilang. Itu si Pak Cahyani melakukan ritual atau semedi di bawah pohon angker itu Mas, dan pulang-pulang bawa uang 2M tadi Mas. Itu kayaknya ya uangnya dari Jim, dari Banaspati tersebut. Ini lokasinya apa itu Mas Bayu nggak? Hasilnya lokasi bapaknya ini nggak nyebutin di mana gitu. Kalau dari cerita Mas Bayu di sekitaran. Tapi kalau rumahnya Mas Bayu sebenarnya di Surakarta Mas, Surakarta Solo nggak, Jawa Tengah. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ini pesan-pesan untuk Sobat Lensa Misteri ini. Kalau pesan-pesan dari saya Mas ya, jangan pernah tergiur dengan harta yang melimpah, apalagi didapatkan dari hasil apa ya, pesugihan kayak gitu. Nggak mungkin berkah lah. Pasti setan itu akan mengambil jiwa kita. Soalnya kalau yang saya tahu Mas ya, orang kalau melakukan pesugihan, melakukan tanda tangan dengan setan, melakukan ritual dengan setan, kalau meninggal ya rohnya atau jiwanya itu diikat sama setan tersebut Mas, dengan jin tersebut. Setahu saya gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Yudi untuk Sama-sama. ceritanya.
Dan bagi kita semua yang memiliki cerita horor atau mistis, bagi yang tidak bisa datang, bisa kami welcome untuk cerita ya sobat. Jadi bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini, atau datang langsung di studio berada di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan segmen ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rai.